Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih bisa mengikuti pelajaran jarak jauh ini dalam keadaan sehat dan selamat. Biidznillah ya, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pelajaran 6 dan 7 ya, tentang syarat-syarat sholat. Seperti biasa, siapkan buku paket, buku tulis, pensil, dan penghapus. Kemudian yuk kita simak video ini bersama-sama. Kita mulai ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada 9 syarat-syarat sholat. 1. Islam. 2. Tamyiz. 3. Berakal. 4. Berwudu. 5. Menutup aurat. 6. Menghilangkan najis. 7. Masuk waktu sholat. 8. Menghadap kiblat. 9. Niat. Nah, ternyata ada 9 syarat sholat. Nah, anak-anakku, ini tidak harus urut loh. Tetapi semua syarat ini harus terpenuhi ketika kita mau sholat ya. Ada 9 syarat ini tidak harus urut, tapi ke-9 syarat ini harus ada semua ketika kita mau mengerjakan sholat. Sekarang kita akan mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu apa? Syarat yang pertama tadi? Ya, Islam. Sekarang kalian bisa membuka buku paket halaman 36, silahkan kalian baca ya. Di situ diceritakan bahwa ketika terdengar azan, ada seseorang laki-laki yang tidak pergi ke masjid karena ternyata dia bukan seorang muslim. Nah, jadi hanya orang Islamlah yang punya kewajiban untuk sholat. Orang kafir meskipun dia mengerjakan sholat, sholatnya tidak akan diterima. Nah, jadi syarat sholat yang pertama adalah Islam. Harus Islam dulu. Nah, bahwa orang yang sholat harus beragama Islam. Nah, barakallahu fikum. Paham anak-anak? Ya. Sekarang kita lanjut syarat yang kedua, yaitu tamyiz. Apakah yang dimaksud dengan tamyiz? Tamyiz adalah keadaan seorang anak yang bisa mengenal baik dan buruknya sesuatu hal. Nah, atau bisa mengenali mana yang manfaat dan mana yang madharat atau bahaya setelah dikenalkan sebelumnya ya. Jadi anak-anak yang sudah mengerti mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk,
dan setelah diajarkan dia bisa mengenali dan membedakan mana yang manfaat dan mana yang maut atau bahaya, maka anak tersebut sudah bisa dikatakan tamyiz. Nah, umur berapa tahun seorang anak dikatakan tamyiz? Nah, ada yang tahu? Ya, menurut jumhur para ulama, seorang anak dikatakan tamyiz ketika sudah berumur 7 tahun. Nah, sekarang kalian umur berapa ya? Ada yang masih 6 tahun? Ya, kelihatannya tidak. Sekarang kalian ini sudah berusia sekitar 8 sampai 9 tahun. Berarti sudah tamyiz atau belum coba? Nah, sebesar kalian sudah tamyiz. Kalian sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Coba contohnya, mencuri, berbohong. Coba itu baik atau buruk? Coba. Ya, itu perbuatan buruk. Kalau bersedekah, memberi makan orang miskin. Nah, itu perbuatan baik atau buruk? Ya, betul sekali. Itu perbuatan baik. Nah, kalian bisa menjawab dengan benar, berarti kalian sudah tamyiz. Nah, syarat sholat adalah tamyiz. Nah, tidak diperintahkan sholat anak-anak kecil sampai dia berumur 7 tahun. Nah, kalau sudah 7 tahun dia harus latihan sholat ya. Harus diperintahkan sholat dulu ya. Kalau sudah sampai 10 tahun masih belum sholat, nah boleh dipukul ya. Jadi abi kalian, ayah, bapak, umi, bunda, ibu, mama boleh mukul kalian kalau kalian sampai umur 10 tahun masih tidak mau sholat. Boleh loh. Tapi ya perhatikan, pukulannya bukan pukulan yang menyakitkan. Tidak boleh kalau pukulannya pukulan yang melukai ya. Pukulannya hanya pukulan sebagai pelajaran saja ya, sebagai pendidikan saja. Tidak boleh sampai memukul dengan pukulan yang menyakitkan. Begitu anak-anak. Itu syarat yang kedua, yaitu apa? Tamyiz. Sekarang kita sampai pada syarat yang berikutnya. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Nah, coba kalian baca lagi bacaan yang ada pada halaman 36. Nah, diceritakan ketika ada anak laki-laki bernama Sa'ad ya, dia sudah berumur berapa? 16 tahun. Tetapi kenapa dia tidak ikut sholat ke masjid? Nah, padahal syarat yang pertama Islam sudah terpenuhi. Syarat kedua apa anak-anak? Tamyiz ya. Dia sudah umur 16 ya. Sudah tamyiz belum? Sudah. Syarat kedua sudah terpenuhi ya. Saat sudah tamyiz karena sudah berumur 16 tahun. Tetapi kenapa kok dia tidak sholat? Ternyata saat sakit jiwanya ya. Sakit jiwa disebut apa anak-anak? Ya, gila. Nah, karena orang yang gila tidak sehat akalnya, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Berarti syarat yang ketiga ini saat tidak terpenuhi karena saat gila ya, akalnya tidak sehat. Nah, sampai di sini paham anak-anak? Paham? Iya, pinter semua. Masya Allah. Syarat selanjutnya adalah berwudu. Coba ketika kalian hendak sholat, coba Ustadz mau tanya, kalian wudu atau tidak? Ayo jawab jujur. Ya, wudu terlebih dahulu karena tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak berwudu. Coba
Kalian masih ingat apa sudah lupa ya? Kita ingat-ingat bersama pembatal-pembatal wudhu. Ayo kita ingat-ingat bersama-sama. Pembatal-pembatal wudhu ya. Yang pertama BAK. Apa BAK? Buang air kecil. Kemudian BAB, buang air besar. Terus apa lagi? Kentut ya, keluar gas ya. Kemudian tertidur dengan nyenyak. Dan terakhir makan daging apa coba? Daging apa? Daging kambing atau daging ayam atau daging sapi atau daging kelinci? Ya, bukan semuanya. Ya, tetapi hanya memakan daging onta yang dapat membatalkan wudhu. Ya, apa saja coba tadi? BAK, BAB, kentut, tertidur nyenyak, dan makan daging onta. Berikutnya syarat yang keempat adalah menutup aurat. Apakah yang dimaksud dengan aurat ya? Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutup dan tidak boleh ditampakkan kepada orang lain. Nah, pada kalian wahai anak-anak putri, aurat perempuan ketika sholat adalah seluruh tubuh kalian kecuali muka atau wajah kalian dan telapak tangan. Jadi saat seorang perempuan sholat, wajah dan telapak tangannya tidak boleh ditutup. Sedangkan ketika tidak sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, seluruh tubuh perempuan adalah aurat, jadi harus ditutup. Nah, bagaimana dengan kalian wahai mas-mas ini ya, anak laki-laki ya? Aurat laki-laki adalah dari pusar sampai lutut. Nah, pusar. Nah, apa yang dimaksud dengan pusar? Coba tanya abi kalian atau umi kalian, mana yang disebut dengan pusar. Nah, kalau sudah ketemu, nah itu pusar. Nanti aurat kalian dari pusar sampai lutut ya. Nah, bagi laki-laki, meskipun aurat laki-laki hanya dari pusar sampai lutut, tetapi tidak boleh memakai pakaian yang tidak sopan saat sholat, seperti pakaian yang tidak berlengan ya. Begitu juga saat berpergian atau bermain keluar rumah. Nah, tidak boleh tidak memakai baju ya. Tidak boleh bertelanjang dada. Wah, itu. Anak laki-laki gak boleh main kaosnya dicopot gitu ya. Atau hanya pakai celana panjang saja ya. Enggak apa-apa auratnya enggak kelihatan ya, tapi tidak sopan. Mosok main enggak pakai kaos ya. Ya. Ya, walaupun aurat laki-laki itu memang benar dari pusar sampai lutut, tapi kita juga harus menjaga adab kesopanan, menjaga malu. Terlebih lagi ketika kalian main keluar rumah itu kalian hanya memakai celana pendek saja, hanya sebatas paha saja. Nah, tidak boleh karena itu sudah menampakkan aurat kalian. Kalau kalian main keluar rumah, apalagi berpergian, tidak boleh memakai celana pendek di atas lutut. Karena apa? Karena itu sudah menampakkan aurat ya. Ayo anak laki-laki ya. Ya.
Syarat yang keenam yaitu menghilangkan najis. Nah, kalian tahu tidak najis yang keluar dari tubuh manusia itu apa saja? Ya, betul, air kencing dan tinja atau air besar ya, buang air besar itu loh ya. Ya. Sedangkan keringat dan ludah manusia itu bukan najis. Jadi kalau kalian mau sholat, sementara pakaian kalian kena ompolnya adik misal, atau ompolnya kalian sendiri, nah bagaimana? Ya, pakaian kalian harus diganti dulu ya, sebelum sholat pakaiannya harus diganti dulu dengan pakaian yang suci. Nah kalau pakaian kalian kena keringat, ya misalnya ya, kalian sedang berpergian, kemudian masuk waktu sholat, sedangkan pakaian kalian ini basah kena keringat, lalu dipakai sholat. Coba sholatnya syah atau tidak? Ya, sholatnya tetap syah karena apa? Keringat itu bukan najis. Atau kalau kalian sedang main, kemudian celana kalian kena lumpur, nah, najis tidak? Lumpur tidak najis, tetapi hanya kotor. Nah, jadi ketika hendak sholat kita wajib membersihkan dan menghilangkan najis dari 3 hal, yaitu pada badan, kemudian yang kedua apa? Titik-titik, dan yang ketiga titik-titik. Nah, coba kalian isi di buku kalian ya, buku paket kalian halaman 41. Nah anak-anakku sekalian, di video yang pertama kali ini kita cukupkan ya pembahasan syarat sholat hanya sampai menghilangkan najis. Ya insya Allah pada video yang kedua, bagian yang kedua, kita lanjutkan syarat-syarat sholat yang berikutnya. Ya, sampai jumpa pada video yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.